Saudara-saudara yang saya muliakan, melanjutkan video yang telah lalu, salah satu ciri pejalan Tuhan yang sejati adalah dia menghadirkan dirinya, menghadirkan pribadinya, menghadirkan jiwanya kepada Allah atas dasar cinta. Dia melakukan zikir, dia melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa, umrah, haji, baca Quran, berbudi pekerti. Semuanya itu sebagai satu pengejawantahan rasa cintanya kepada Allah. Kebalikannya, seorang pejalan Tuhan banyak sekali menghadirkan dirinya, jiwanya, pribadinya kepada Allah. Itu masih tercampuri oleh satu hasrat keinginan, pamrih-pamrih tertentu. Sebagai contoh, dia berpikir karena menginginkan ini dan itu. Sholat karena dia ingin menemukan sensasi ini dan itu. Untuk menggapai sesuatu yang dimana itu sesungguhnya tanpa dia memunculkan harapan-harapan itu, keinginan-keinginan itu, kalau dia hadir kepada Allah atas dasar cinta, suatu saat kalau Allah membalas cinta itu, Allah akan memberikan itu kepada kita, walaupun kita tidak minta. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, cukuplah cinta sebagai satu alasan kenapa kita melakukan zikir. Cukuplah cinta sebagai satu dasar kita melakukan sholat, beribadah. Cukuplah cinta yang membuat engkau rindu kepada Allah. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, irji'i, datanglah ila rabbik, kepada Tuhan. Radiyatan, dengan ridho, mardiyah, dan diridhoi. Keridhaan seorang hamba yang berpadu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satunya muncul dari rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau Allah sudah jelas, Dia maha cinta, Rahman Rahim, maha welas asih, Dia maha menolong, Dia maha menjaga, Dia maha mencintai hambanya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kalau kita memang ingin dekat dengan Allah, kita pertebal rasa cinta itu kepada Allah. Orang-orang yang hadir kepada Allah atas dasar cinta, maka dia akan bisa memurnikan syahadatnya, zikirnya, memurnikan sholat, puasa, zakat, dan hajinya, baca Qur'annya, dan banyak sekali peribadatannya. Dan itu akan mempertajam zauq dari peribadatan tersebut. Akan mempertajam zauq hubungan rasa antara sang jiwa hamba kepada Allah. Dan disitulah kita akan memaksimalkan rasa nikmat dalam kita berhubungan dengan Allah. Cukup cinta menjadi alasan kenapa kita ingin hadir kepada Allah. Lantas ada satu pertanyaan. Bagaimana kita dan bertasawuf, bertarekat ini supaya tajam penglihatan kita, tajam rasa kita. Kita cukup dengan muhasabah bahwa penglihatan kita itu terbatas. Kita hadir kepada Allah dengan rasa cinta kita, dan kita
sudah tahu bahwa Allah itu maha tajam, maha melihat, al-basir namanya. Maka ketika pandangan kita, mata hati kita, mata batin kita, mata semesta kita, mata zahir kita ini terbatas, dengan cinta kita hadir kepada Allah yang maha melihat, maka akan tajam penglihatan kita. Rasa kita, hati kita yang terbatas, mata hatinya hadir kepada Allah dengan rasa cinta. Maka ketika disambut cinta kita, Allah maha memberi petunjuk. Wa alhammaha fujuraha wa taqwaha. Allah maha mengilhami hambanya apa yang baik buat dirinya dan apa yang buruk buat dirinya. Maka dengan Allah al-hadi, dengan sifatnya yang maha memberi petunjuk, Allah akan hadir menyambut cinta kita, yang membuat sifat-sifat al-hadi yang maha memberi petunjuk itu akan mempertajam nur hidayatullah dalam hati kita. Disitulah akhirnya mata hati kita tajam. Mata hati, mata batin, mata jiwa yang sudah tajam, akhirnya lama-kelamaan akan mempertajam mata semesta kita. Begitulah kita hadir kepada Allah dengan dasar cinta. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kenali dulu dirimu, kenali dulu keterbatasanmu. Ketika kita miskin, hadirlah dengan cinta kepada Allah. Ya Allah, aku cinta kepadamu. Maka Allah akan menyambut cinta kita. Dengan sifatnya, dengan satu asma, Al-Ghan, Al-Muhni, Al-Fatah, Ar-Razak. Allah yang maha kaya, maha mengkayakan, maha membuka pintu rezeki. Allah akan menyambut cinta kita, insan-insan yang miskin, dan Allah akan menghadiahkan sifat kekayaannya, sifat yang maha mengkayakan, sifat yang maha membuka pintu rezeki, dihadiahkan kepada kita selaku hamba yang memang benar-benar al-fakir, tidak punya daya kekuatan apa-apa, tidak punya daya kekayaan sedikit pun. Hanya Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengkayakan. Ketika kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan tidak berdaya, cobalah dengan rasa cinta kita hadir kepada Allah dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali hanya milik Allah. Maka Allah akan menyambut cinta kita dengan memberikan daya dan kuasanya kepada diri kita. Disitulah kita akan berproses dalam mematangkan pribadi, mematangkan jiwa, menyepuh diri kita dengan rasa cinta kita kepada Allah. Orang-orang yang datang dengan banyak pamrih, keinginan, banyak kepinginan, itu sesungguhnya secara tidak sadar itu akan menghijab hubungan kita kepada Allah. Kalau cinta itu pintu agar kita dekat kepada Allah. Coba, seandainya kita berzikir karena ingin tajam mata kita, mata batin kita, mata hati kita, akan muncul satu pengharapan atau istilah Jawanya pengarep-arep. Dan nanti lama-lama kita akan menagih kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan ini, itu. Kenapa nggak tajam-tajam mata saya? Mata hati saya, mata batin saya. Kenapa nggak tajam-tajam? Akhirnya apa? Lama-lama akan putus asa kita. Akhirnya kita semakin bosan untuk berzikir. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita tidak memurnikan jiwa kita untuk hadir kepada Allah? Kenapa kita tidak memurnikan pribadi kita untuk hadir kepada Allah? Dengan kemurnian itu, yang berarti dengan kesucian kita, yang hanya dengan dasar cinta, akan disambut oleh Allah yang maha suci, Allah yang maha murni. Maka dengan
kemahamurnian Allah itu akan memberikan satu warid atau hidayah atau hadiah agar kita menemukan satu karomah-karomah, karena dia maha memberikan karomah. Karomah hanya diberikan kepada orang-orang yang murni, orang-orang yang istilahnya ridho dan diridhoi, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang hadir kepada Allah dengan kesuciannya, kemurnian, dan rasa cintanya kepada Allah. Bagi sedulur-sedulur, dan terutama saya pribadi, apabila selama ini hadir kepada Allah hanya ingin mendapatkan satu keistimewaan-keistimewaan, coba kita murnikan pamrih-pamrih itu. Insya Allah kita akan menemukan keindahan-keindahan, jannah-jannah, surga-surga dalam kita berzikir. Kita berzikir menemukan kenikmatan, kita sholat menemukan kenikmatan, kita bersedekah, kita umroh, kita baca Quran, kita berhaji, kita berdharma, kita akan menemukan kenikmatan-kenikmatan dalam laku-laku taqarruban tersebut. Dan secara tidak kita sangka-sangka, Allah akan hadir. Coba, Nabi Musa bisa membelah laut. Itu hal yang tidak disangka-sangka oleh Nabi Musa. Nabi Ibrahim ketika dibakar api oleh Raja Namrud, itu adalah hal yang dia tidak sangka-sangka. Nabi Ayub bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah 80 tahun dia penuh dengan luka-luka di tubuhnya, dia tidak menyangka kalau saat itu dia disembuhkan oleh Allah. Begitulah. Karena cintanya kita kepada Allah, Allah akan menghadirkan waridnya, hadiahnya, karomahnya kepada kita dengan sesuatu yang benar-benar kita tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan dan akan memberi rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Berhati-hatilah dengan satu kata, bacalah ini, engkau akan seperti ini. Bacalah ini, engkau akan jadi seperti ini. Bacalah zikir ini, engkau akan mendapatkan ini, itu. Itu berbahaya bagi rasa cinta kita kepada Allah. Cukuplah dengan kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang dekat dengan Allah menemukan karomah, itu adalah sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Karomah hadir qiyamuhu binafsihi, karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Lantas kita bisa ambil satu iktibar. Semuanya serba misterius, semuanya serba rahasia. Cukup kita murnikan ibadah kita kepada Allah. Cukup kita dengan dasar cinta untuk hadir kepada Allah. Saya selalu bermuhasabah, dan panjenengan mari bermuhasabah. Apakah benar kita hadir kepada Allah dengan ridho, dengan cinta? Insya Allah kalau kita hadir dengan ridho, Allah akan meridhai kita. Kalau kita hadir dengan cinta, Allah akan mencintai kita. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka akan selalu diliputi oleh welas asihnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, pertolongan Allah, An-Nasir, pemeliharaan Allah, Al-Qayyum, penjagaan Allah, Al-Hafiz,
Allah hadir dengan welas asihnya, dengan pertolongannya, dengan penjagaannya, dengan kasih sayangnya kepada kita. Begitu saudara-saudara yang saya muliakan, perlu kita muhasabah. Apa yang kita muhasabahkan? Laku kita, tirakat kita, ibadah kita, zikir kita, wirid kita. Itu pun perlu kita muhasabai. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, itu pun perlu kita muhasabahi. Apakah itu benar-benar datang dari ridho kita, cinta kita kepada Allah. Dan segala ibadah kita perlu kita muhasabai, kita perlu koreksi diri, apakah benar-benar berdasarkan dengan kemurnian dan rasa cinta kita kepada Allah. Insya Allah kita berjalan dengan bahagia, kita berjalan dengan satu kehusukan. Karena apa? Karena kita cinta kepada Allah. Begitu saudaraku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.